sebelumnya mati, sebelum percaya, sebelum datang Tuhan Yesus ke dunia, semua dibebaskannya dari kuburan itu, dibawanya ke surga, kawan-kawan. Yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Coba kita lihat di dalam Matius 27, kawan-kawan. Ini bagus sekali pertanyaannya. Oke, kalau sekarang keselamatan itu sudah ada, yang menerima keselamatan akan masuk surga. Kalau yang nggak menerima, ya ke alam maut. Nah, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan lagi kalau kita masuk ke alam maut. Kenapa? Karena keselamatan kan sudah diberikannya. Kalau kita masuk ke alam maut karena kita tidak menerima keselamatan itu, karena keselamatan itu kan sudah ada. Tuhan Yesus sudah ada di dunia. Oke, adil kan? Adil. Bagaimana dengan orang-orang yang dulu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia? Nah, semua mendapatkan bonus dari Allah, kawan-kawan. Coba kita lihat di dalam Matius 27. Sebentar ya. Matius 27, orang-orang yang dulu tidak bisa dihakimi Tuhan, kawan-kawan. Karena Yesus itu belum menebus dosa. Gitu ya. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat, sabar, ayat 45 sampai selesai, biar kawan-kawan paham. Oke. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Eli datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka, banyak orang yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus. Itulah keadilan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus turun ke alam maut, tujuan dia kan mau membebaskan orang-orang dari siksa kubur itu. Sebelum keselamatan itu nyata. Sebelum keselamatan itu nyata di dunia melalui Tuhan Yesus, orang-orang banyak yang tertahan di alam kubur, di dalam kerajaan maut. Itulah yang dibebaskan Tuhan Yesus. Itulah yang dibebaskan Tuhan Yesus ketika dia mati, turun ke dalam kerajaan maut. Dibebaskannya semua. Mereka tidak bisa dihakimi karena kan keselamatan itu kan belum ada waktu itu. Belum tergenapi. Maka mereka semua dibangkitkan dari kubur itu. Kuburan-kuburan terbuka. Orang-orang bangkit dan dibawanya ke surga. Nah, jadi itulah keadilan Tuhan. Kalau sekarang, dia tidak perlu membawa kita dari alam kubur lagi. Kenapa? Karena sudah nyata keselamatan itu. Kalau kita mau terima keselamatan itu, kita bebas dari siksa kubur. Kalau kita tidak menerima keselamatan itu, maka kita akan mengalami siksa kubur. Nah, ketika kita nanti ada di siksa kubur, contoh, kalau saya nanti ada di dalam siksa kubur itu, di alam kubur, aku nggak bisa berkata, Tuhan Yesus, datanglah kau sekali lagi Tuhan Yesus ke alam kubur ini. Tolonglah Tuhan Yesus, seperti yang kau lakukan dulu. Tolonglah Tuhan Yesus, disalibkanlah kau sekali lagi Tuhan Yesus. Biar bisa kau turun ke alam kubur ini membebaskan aku. Sekalipun aku berteriak demikian, tidak akan bisa lagi. Sebab itu berlaku satu kali untuk selamanya. Lalu Tuhan Yesus akan berkata, enyalah engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenalmu. Keselamatan itu sudah ada. Apakah aku mau menerima keselamatan itu atau tidak? Gitu ya. Keselamatan itu sudah ada. Kalau ku terima keselamatan itu, aku ke surga. Kalau tidak ku terima, aku ke alam kubur. Dari alam kubur aku nggak bisa teriak, Tuhan tolong kau datang sekali lagi Tuhan. Coba ku tunjukkan ayatnya di dalam Alkitab ya. Sebentar. Sabar kawan-kawan. Oke. Coba kita lihat di dalam
Sabar dulu. Oke. Kolose 3 ayat 3. Kawan-kawan, aku akan bacakan kepada kawan-kawan Kolose 3 ayat 3. Apakah kita bisa nanti minta tolong sama Tuhan biar dia disalibkan sekali lagi? Nah, gitu ya. Kolose 3 ayat 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi kita ini yang sudah terima Yesus, kita ini sekarang sudah hidup bersama dengan Kristus kalau kita tanggalkan tubuh yang panah ini. Gitu ya. Kalau kita tanggalkan tubuh yang panah ini, kita akan bersama-sama dengan Kristus di surga. Jadi, kalau kita nanti tidak terima Yesus lalu kita masuk ke dalam kubur, kita nggak bisa teriak-teriak lagi. Sebab Tuhan Yesus Kristus disalibkan satu kali untuk selamanya. Coba kita lihat lagi di dalam Roma 6 ayat 2. Sabar ya. Roma 6 ayat 2. Sabar. Oke. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam nama Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Ia tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Sekali lagi. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi kalau nanti kita ada di alam kubur, kita nggak bisa teriak lagi, Tuhan, datang dulu kau jadi manusia lagi Tuhan. Mati dulu kau sekali lagi Tuhan di kayu salib. Biar kau bebaskan aku seperti dulu kau membebaskan orang-orang yang ada di alam kubur ini. Nggak bisa lagi sebab Kristus disalibkan satu kali untuk selamanya. Itu Bang, silakan Bang. Oke Bang, jadi kesimpulannya orang yang mati sebelum Yesus terlahir itu dapat keadilan dari Tuhan Yesus, bahwasanya akan mendapatkan pembebasan, begitu ya? Sudah waktu dia mati. Sudah waktu dia mati dapat kebebasan. Jadi untuk umat-umat sebelum Tuhan Abang muncul di bumi, di dunia, dibebaskan, begitu kan Bang kesimpulannya? Iya. Iya. Yang saya mau tanyakan lagi, jadi dalam hal keadilan itu bagaimana dengan orang-orang yang penuh dosa seperti Firaun? Karena Abang bilang tadi semua umat, semua orang, apakah dia juga dapat kebebasan begitu dan ikut ke kerajaan surganya Tuhan Abang, begitu Bang? Jadi kalau seperti itu bentuk keadilannya di mana Bang? Begitu Bang. Mengerti ya Bang? Terima kasih Bang. Justru Firaun tidak melakukan perintah Allah. Bagaimana mungkin orang yang tidak melakukan perintah Allah bisa masuk surga? Tidak mungkin. Apakah Firaun melakukan perintah Allah? Kan tidak. Yang dibebaskan itu adalah orang-orang yang melakukan perintah Allah.
orang-orang kudus yang melakukan perintah Allah. Kalau orang yang tidak melakukan perintah Allah, bagaimana mungkin itu dibebaskan? Jelas sekali tertulis orang-orang kudus. Itu yang dibangkitkan, kuburan-kuburan itu terbuka, orang-orang bangkit. Yaitu orang-orang sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia. Orang-orang kudus. Paham nggak abang arti orang-orang kudus? Yang melakukan perintah Allah. Paham ya? Jadi Firaun tidak mungkin di kuburannya terbuka. Tidak mungkin kuburan Firaun terbuka pada waktu itu. Sebab Firaun tidak melakukan perintah Allah. Kan begitu. Nah, jadi Firaun itu sampai sekarang mengalami siksa kubur. Nah, gitu bang, silakan. Nah, kalau seperti itu bang, kenapa Tuhan Abang tidak datang di akhir zaman saja bang? Karena konsepnya kan sebelum dia datang dan setelah dia datang sama, yang melakukan perintah Allah. Seperti itu bang. Paham bang maksud saya? Jadi apa fungsi dan tujuannya Tuhan Abang datang kalau misal yang sebelumnya juga yang masuk surga itu ikut perintah Allah? Toh setelah itu juga setelah itu misal ini bang ya, Tuhan Abang belum datang sampai sekarang kan pasti ada juga orang-orang yang melakukan perintah Allah seperti itu bang. Jadi apa fungsionalnya begitu bang? Oke, karena manusia itu yang tidak tahan mengalami siksa kubur. Manusia itu yang tidak tahan. Sehingga Allah berbelas kasih. Gitu ya. Kalau manusia itu nggak teriak, mana mungkin Tuhan datang pada waktu yang ditentukannya itu. Lebih bagus Tuhan menebus dosa manusia itu nanti di akhir zaman. Karena manusia itu kan yang tidak tahan. Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16. Kita lihat ya, Yohanes 3 ayat 16. Oke, aku bacakan untuk kawan-kawan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, maka Allah menentukan waktunya, waktu kedatangannya ditentukan oleh Dia. Karena belas kasih itu. Nah, sekarang juga masih ada free will, silahkan jangan terima Yesus itu. Silahkan jangan terima keselamatan itu. Masih ada waktu. Tapi ada batas waktu yang ditentukan. Gitu ya. Jadi kalau kita bilang contohnya, kenapa Allah memilih waktu itu? Itu kan Allah yang menentukan, bukan kita. Itulah waktu yang ditentukan Allah, batas dari murkanya. Setelah murkanya selesai, maka Dia menyelamatkan. Itulah batas-batas waktu yang ditentukan Tuhan. Kita nggak bisa mengatur Tuhan. Itu bang, silakan bang. Oke bang, mungkin pertanyaan yang terakhir ini karena saya sementara di jalan. Insya Allah setelah saya sampai baru bisa naik lagi ya bang. Pertanyaan terakhir ya bang. Oke. Pertanyaan terakhir saya seperti ini bang. Kalau memang perintah Allah seperti itu bang, perintah Tuhan Abang seperti itu, di mana dalilnya mengatakan bahwa umat manusia yang disiksa kubur itu tidak mampu menahannya, sedangkan dalil yang abang tadi bawa itu tidak ada yang tersirat ataupun tersurat seperti itu bang. Gitu bang. Ya mohon dijelaskan. Setelah itu saya langsung undur diri turun karena sementara di jalan bang, takutnya ribut. Oke bang. Iya. Ya nanti saya minta naik lagi kalau sudah sampai. Thank you bang. Oke baik. Terima kasih. Sekarang aku akan menunjukkan kepada kawan-kawan Matius 13 ayat 42. Matius 13 ayat 42 kawan-kawan ya. Manusia tidak tahan di sana. Matius 13 ayat 42. Oke, ini kata Tuhan Yesus langsung kawan-kawan ya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi kalau dikatakan ratapan itu artinya, ratapan itu meratap itu kemana sih? Meraung-raung lah. Meratap itu bersedih bisa nggak meratap? Bisa. Tapi meraung-raung juga. Dan ada kertak gigi.
Karena di sana penuh dengan penderitaan. Coba kita lihat lagi di dalam Matius 25 ayat 30. Lagi-lagi ini perkataan Tuhan Yesus, kawan-kawan ya. Sabar ya. Matius 25 ayat 30. Sabar, apa kata Tuhan Yesus? Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya memang di sana penuh dengan kegelapan. Oke, kawan-kawan. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 18 ayat 16. Coba kita lihat Matius 16 ayat 18. Tapi ini untuk orang Kristen ya, jangan jadi akidah kalian harus kuat ya, yang bukan Kristen ya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Nah, karena ada tadi satu tempat yang ada kertak gigi dan ratapan itu, ada penderitaan di dalam kegelapan itu. Maka Tuhan Yesus mendirikan jemaatnya. Matius 16 ayat 18. Inilah dasar iman Kristen. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah dasar iman Kristen, agar tidak dikuasai alam maut itu, yang di dalamnya ada kertak gigi dan ratap tangis itu. Oke bang, itu yang bisa ku jawab bang. Terima kasih bang. Sudah bertanya, salam toleransi. Rahayu, rahayu, rahayu. Bang, agama kita berbeda. Kita satu bangsa, kita saudara, kita sama-sama Indonesia. Oke bang, silakan. Oke, ya. Sekarang aku naikkan dulu kawan-kawan ya. Oh, ada si Juma. Kayak mana? Udah berani Pak Ustadz? Mantap sekali khotbahnya si anak bata ini. Sayang bertentangan dengan Bibelnya sendiri. Aduh, gimana itu, Bung? Pak Ustadz, sebentar dulu Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. gimana? Pak Ustadz udah berani berdebat sama aku. Wah, ngapain saya harus takut sama orang yang tak berilmu sama kayak kamu? Ayolah. Iya. Jadi saudara mengatakan orang Kristen mati langsung ke surga. Ayolah berdebat. Aduh. 1 Korintus 5. Iya, kita mulai. Ayolah berdebat. Ayolah kalau berani. Gimana? Ayolah kalau berani. Mananya? Katanya tadi siapa takut? Ayolah. Pakai timer kita yuk. 22 menit, 33 menit, ayo. Ayolah, buka mic-nya Pak Ustadz. Kalau Pak Juma berani, ayo. Iya, jangan di-mute. Saya datang ke sini. Karena saya berani. Ya kita diskusi, ayo. Ya tadi, sudah, ayolah kita mulai. Ya, ayo kita mulai. Tadi saudara mengatakan orang Kristen yang mati. Ya sudah, buka dulu kameranya Pak Ustadz. Kenapa harus bersyarat kalau saya ya? Yang lain kok tidak? Ya, karena gini Pak. Karena gini Pak Karena Ustadz. yang lain ilmunya cetek. Ya. Kalau Bang Suma ahli Bibel gitu. Enggak. Lalu kenapa? Aku tidak pernah merendahkan lawan debatku. Yang lain bisa Iya, dibodoh-bodohi Pak, kayak tadi. Kalau Bang Suma kagak. Gak ada yang kubodohi. Tadi saudara mengatakan orang Kristen mati langsung ke surga, betul? Gini Pak Ustadz, dengar Pak Ustadz. Aku masih bebas bersiaran. Yang tadi kenapa nggak dikasih syarat? Kenapa yang tadi nggak dikasih syarat? Karena mereka nggak paham Bibel. Mereka bertanya. Oke, saya juga bertanya. Saya bertanya. Karena mereka berdebat. Oke, baik. Saya bertanya aja. Berdebat aja lah kita. Kalau berdebat, ayo kita berdebat. Kalau berdebat, ayo. Oke, jangan buka kameramu. Kenapa buka kamera? Oke, saya bertanya aja. Oke. Satu pertanyaan. Udah lanjutlah. Oke. Saudara mengatakan bahwa orang Kristen mati langsung ke surga, kata Anda. Oke. Iya, Sementara Paulus menulis surat
Nanti orang-orang akan dibangkitkan setelah malaikat kemudian meniupkan sangkakala. Oke? Dari mana ilmunya Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu masuk ke surga? Dari mana? Oke, baik. Ya, Oke, aku silakan. jawab ya. Silakan. Oke. Jelas sekali kalau orang Kristen itu mati masuk surga. Kita bisa melihat contohnya di dalam Lukas 23 ayat 43. Ketika ada orang yang percaya kepada Yesus, lalu Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari ini juga engkau akan bersamaku di Firdaus." Terbukti nggak hari Tuhan itu? Yesus langsung. Terbukti nggak Ya, orang itu langsung ke dong. surga? Terbukti nggak orang itu? Terbukti dong. Loh, faktanya dia masih ada di salib. Gila. Tadi bertanya, dijawab tapi membantah, berdebat. tidak terbukti. Berdebat Orang yang mengatakan dirinya, Yesus mengatakan pada hari ini juga, tapi faktanya enggak ke Firdaus. Gini. Dengarkan Berarti dulu, Pak bohong. Ustaz. Dengarkan. Ya, sudah. Berarti bohong. Berdebat aja lah kita yuk. Berarti bohong karena hari itu juga enggak ke Firdaus orang Tadi itu. Pak Ustadz mau bertanya, ku jawab. Enggak, saya tanya, Pak Ustadz mau terbukti berdebat. tidak? Sudah berdebat Tunggu. aja lah kita yuk. Terbukti tidak orang itu ke Firdaus hari itu juga? Terbukti nggak? Pengecut. Tadi kau bilang kau bertanya, ku jawab kau debat aku. Ya sudah, berdebat aja lah kita. Berdebat kau nggak berani. Aduh, pengecut. Tadi kau bilang kau bertanya, ku jawab kau debat aku. Nah, ya sudah, berdebat aja lah kita. Berdebat kau nggak berani. Bertanya lagi ku jawab kau debat. Kayak mananya kau? Pengecut kau, Juma, pengecut. Tadi kau bilang kau bertanya aja. Ketika ku jawab kau debat aku. Ku ajak kau berdebat nggak berani. Aduh. Kawan-kawan, yang menonton ini ada berapa orang tadi coba? Oke. Di Anak Batak part 2 ada 42 orang. Kurasa kalian dengar tadi. Berdebat dia nggak berani. Oke, dia bertanya saja. Sudah? Ketika aku menjawab di debatnya, lagi menjawab ini di debatnya, ya sudah, berdebat aja lah kita, aku bilang. Kawan-kawan kan dengar kan? Aduh, pengecut, mana berani itu berdebat. Nggak berani berdebat, kawan-kawan. Ku ajak berdebat nggak berani. Coba dulu. Kalianlah dulu dengan akal yang sehat lah dulu kalian. Terlepaslah dulu agama kalian Islam. Terlepaslah dulu kawan-kawan agama kalian Islam. Ya kita saudara. Ku ajak dia berdebat nggak berani. Nah udah. Kenapa yang lain tadi begini? Mereka bertanya. Ku bilang, oke, aku bertanya saja, katanya. Lalu dia bertanya. Ketika aku menjawab langsung di debatnya. Sudah? Oke, ku stop. Ayo kita berdebat saja, ku bilang. Enggak berani. Enggak ada pengetahuannya itu, kawan-kawan. Kalau dia punya otak atau berani, pasti dia berani berdebat. Aku nggak terlalu suka kawan-kawan yang bibir licin. Loh, panik kau katanya. Iya, kurasa kupingmu kau korek dulu, kawan. Betul nggak tadi ku bilang? Ayo berdebat. Nggak berani dia. Oke, bertanya saja. Dia bertanya, ketika aku menjawab langsung di debatnya. Oh, berarti dia mau berdebat. Ku ajak lagi, ayo berdebat. Nggak berani. Aduh, pengecut itu, pengecut. Aduh, kau nggak percaya kalian kata-kataku. Pengecut akut itu. Bukan 1 tahun 2 tahun aku berdebat dengan dia. Kawan-kawan bisa cari di TikTok perdebatanku sama dia. Moderator pun nangis pernah. Panik kau bilang. Panik katanya kayak gitu, coba. Aduh, tapi ya sudahlah. Udah dibutakan memang hati kalian. Tadi ku ajak berdebat nggak berani. Oke, ya sudah, aku bertanya saja katanya. Lalu dia tanya, ketika aku menjawab di debatnya, ya sudah, berdebat aja lah kita, nggak berani. Paham kalian kan? Itulah yang kalian andalkan. Itu yang kalian andalkan.
Pengecut seperti itu nggak berani berdebat. Itu yang kalian andalkan. Aduh. Orang terang benderang kok tadi. Ku ajak berdebat, nggak berani. Aku bertanya saja katanya. Ditanyanya kan, apakah orang Kristen itu masuk surga? Ketika aku masih menjawab, langsung di debatnya. Lalu ku stop. Ya sudah, ayo kita berdebat aja, aku bilang. Nggak berani juga. Pengecut seperti itu mau kalian andalkan? Aduh. Makanya aku bilang sama kalian, aku aja lah masukkan kalian Islam. Pemberani berdebat, ayo berdebat. Aku aja lah bikin kalian Islam, aduh. Yang kayak gitu kalian andalkan. Aduh, coba aku tanyalah dulu yang naik ini, betul atau aku berdusta atau tidak? Tadi ku ajak dia berdebat nggak berani. Aku bertanya saja katanya. Lalu dia bertanya. Ketika dia bertanya, aku menjawab langsung di debatnya. Belum selesai ku jawab langsung di debatnya. Lalu ku stop. Ya sudah kita berdebat aja, aku bilang. Nggak berani. Aduh. Udahlah kawan-kawan. Tapi sekarang aku akan menjawab kawan-kawan ya. Aku akan menjawab. Cuma belum bisa sekarang. Aku masih bebas bersiaran. Bukan cerita bohong kawan-kawan. Bukan cerita bohong. Aku masih bebas bersiaran. Ini masih ada putusan pengadilan. Bulan 11 tanggal 7 aku bebas murni. Oke, tanggal 8 ke Mabes Polri. Tanggal 10 kita debat. Tanggal 10 kita debat. Bulan 11. Kalau sekarang ya masih bebas bersyarat kawan-kawan. Kubal Bali. Aduh. Pengecut kayak gitu kok. Kalian bangga-banggakan pengecut kayak gitu. Udah aku bilang, aku aja lah masukkan kalian Islam. Aku pemberani berdebat. Ini si Juma kalian andalkan. Oke lah. Kunaikkan aja lah yang lain. Aduh, ini masuk lagi dia. Ini, kunaikkan dia ya, biar terang benderang, biar terang benderang. Coba kunaikkan dia. Aku kunaikkan kawan-kawan, biar terang benderang. Sabar ya. Tunggu lagi apa? Sinyal rusak. Sabar ya. Tunggu dulu, sinyalku rusak. Oke, sekarang ayo kita sampaikan kepada ribuan orang di sini. Ya, sebentar dulu Pak. Sebentar dulu Pak. Ayo kita berdebat. Ayo kita berdebat. Ayo kita berdebat. Ayo, buka maskermu. Saya minta pertanggungjawabkan perkataanmu Kristen masuk ke dalam surga ketika dia mati. Mana dalilnya? Siap. Ayo kita berdebat. 1 Tesalonika 4 mengatakan orang Kristen dibangkitkan setelah sangkakala ditiupkan oleh malaikat. Sekarang biar kita berdebat. Ini wajah ini. Wajahmu sekarang. Ini wajah. Ini wajah. Jangan nipu. Pengecut kau, pengecut. Pengecut, menang mayoritas saja kau. Pengecut kau. Mana kau berani seperti ini? Ini anak Batak ini nak. Ini dulu sini ku tanggal ini ya. Ini wajahku. Ayo kita berdebat kalau kau berani. Pengecut kau Juma, pengecut. Ini wajahku, ini wajah anak Batak. Kalau kau berani tunjukkan wajahmu, kita berdebat. Debat tatap muka pun jadi. Debat di TikTok pun jadi. Ini wajahku. Kalau kau berani, ayo. Aduh. Biar kita berdebat. Yang nggak bisanya buka baju, ku buka bajuku, nggak ada yang kusembunyikan. Ini wajahku ini. Kalau kau berani, hebat kau, ku bilang. Udah jelas-jelas semua orang tahu kalau kau itu pengecut Juma. Udah semua orang tahu kau pengecut. Tunjukkan wajahmu, kita berdebat ayo. Kalau kau berani. Gak usah dulu membahas ini, membahas Al-Quran, membahas Alkitab. Gak usah dulu. Berani gak kau berdebat?
Ini wajahku ini, alamatku di Medan. Kalau kau mau cari alamatku, datangi aja Polda Sumatera Utara, namaku masih ada di situ. Datangi aja penjara, namaku masih ada di situ. Kalau kau berani, coba tunjukkan wajahmu. Aduh, nggak usah dulu masalah membahas Alkitab, membahas Al-Quran, nggak usah dulu. Berani nggak kau berdebat? Tunjukkan wajahmu. Seperti ini. Menang mayoritas saja kau. Nyalimu nggak ada. Juma mana lah ada nyalimu. Gitu kawan-kawan. Aku yang to the point kawan-kawan. Aku yang to the point karena aku itu orang Batak. Tunjukkanlah wajahmu. Sama seperti aku nampak wajahku ini. Atau debat secara langsung di Jakarta, di mana? Batasnya Jakarta lah. Oke, tanggal 8 aku ke Mabes Polri. Di mana kita berdebat? Jangan ada kebencian. Itu baru gentleman. Kok debat kok kayak gini debat? Oh, Yesus itu manusia. Apa kayak gitu debat? Tunjukkanlah wajah. Buktikanlah gentleman. Aduh, tapi ya sudah lah. Susah memang ngomong sama si Juma ini. Kata kita berdebat. Itu ya. Itu baru gentleman. Ini pengecut akut kok dibangga-banggakan. Pengecut kayak gitu kok dibangga-banggakan. Berdebat itu tunjukkanlah wajah. Yang nggak bisa buka baju, ku buka baju. Masa kalian nggak tahu lagi wajahku ini ya? Mau kalian cari aku, datangi Polda Sumatera Utara, datangi penjara. Alamatku ada di situ. Ada alamatku di situ. Ada kawan-kawan alamatku di situ. Kalau pengecutnya, untuk apa pengecut? Kayak mana? Coba kau pikirkan. Tapi itulah jagonya bang. Jaringanku pun bisa jadi hilang. Bisa hilang jaringanku kawan-kawan. Panik berat. Kok panik? Udah aku bilang siap berdebat. Tunjukkan wajah siap berdebat. Kok panik? Tapi sudahlah. Sudahlah kawan-kawan. Sabar dulu ya. Kok panik? Sabar kawan-kawan ya. Kok panik? Panik dari mana kawan-kawan? Terdengar ya kawan-kawan ya? Nah, bisa pula. Peringatan lagi, peringatan pelanggaran pula itu, peringatan pelanggaran. Kami bercanda kok Pak. Untuk dengan roh-roh yang jahat, saya bisa menyuruh ini saya ciptaan ini manusia yang mempunyai ilmu sihir. Saya menyuruh datang ke rumah Bapak untuk menyantet Bapak supaya menjadi milikku. Udah? Om, jangan Om. Bisa sabar,
tidak bisa kamu tafsirkan apa namanya Betul. Itu tidak tahu tentang wow atop itu tuh kamu tahu betul apa itu? Ya, elektronik lagi, sorry, elektrik. Jadi sistem transparan, sistem digital, tidak berbentuk benda. Jadi gimana gitu ya? Itu satu. Kedua, ini transparansi. Ini dana terkumpul di rekening yayasan. Untuk mencairkan dana itu bukan satu orang. Ada bendaharanya, ada ketuanya yang harus tanda tangan. Jadi pengalaman buruk Anda menurut Pak Desugi, ya jangan cari draw di umat muslim, tidak ada itu. Oke. Kalau Anda yang seperti itu ya sudahlah, Anda aja gitu. Oke. Bilang nomor rekening biar kau Kalau kirim. Anda syirik, itu berarti syirik itu artinya tanda tak mampu. Oke. Syirik Bilang tanda nomor tak rekening mampu. biar kau kirim dari aku. Itu dia itu mungkin sudah sering ditipu pendetanya, sehingga menganggap bahwa saya juga penipu seperti pendetanya. Kami umat muslim tidak berani itu. Sekecil apapun kalau itu hak orang, kita nggak akan berani memakannya. Nah, mungkin Anda sering ditipu oleh pendeta Anda, sehingga ketika ada orang mengumpulkan donasi seperti ini, Anda anggap menipu, atau Anda yang tukang tipu sehingga menilai orang lain seperti itu. Ya, hati-hati kalau ngomong, hati-hati. Buktinya tukang tipu dia tanah sengketa mau dijual. Bang enak. Dan yang paling penting, apakah seberapa banyakkah saudara-saudara Kristen memberi sumbangan kepada orang-orang yang terdampak dengan musibah? Kagak ada itu. Kalau misalnya ada bencana, itu harus promosi dulu. Kenapa? Misalnya ada bencana, belakangan bantuannya, tapi identitasnya dulu, tendanya dikasih tanda salib, dikasih dari gereja ini, gitu loh. Jadi apa? Ada udang di balik rempeyek, gitu loh. Jadi Ya, kasih di dalam Kristen itu maksudnya kamu murtad. Kasih Iya. hanya bisa berlaku kalau tujuannya pemurtatan. Tanpa itu semua nonsen, tidak ada. Ya, tidak ada kasih yang tulus dalam Kristen. Makanya mereka itu diperintahkan tulus seperti merpati. Merpati itu bukan binatang yang tulus. Merpati itu seolah-olah jinak, padahal dia itu sebenarnya liar begitu loh. Jadi kasih di dalam Kristen itu kamu harus murtad. Itu intinya. Apalagi user Itu lu dia. panggil Banyuma, kenapa? Lu mau minta duit? Lu mau Enggak, dikasihani? Aku mau membantu dia dulu. Emang lu punya apa? Aku kan pengusaha aku. Pengusaha apa? Kelapa sawit. Iya, duit mau berapa? Nah, duit, waduh, banyak duitku. Berapa nilainya? Berapa? Lu tahu nggak? Kita Andi. ini berdonasi Andi. ke sana itu, di sana juga ada Kristen, bro. Ya, di sana itu ada Kristen. Makanya sinilah nomor rekeningmu biar ku kirim dari Nggak aku. perlu. Kami nggak minta sama kamu, nggak perlu. Kamu bantu Kami aja. percaya kok. Kamu bantu aja. Saifuddin Ibrahim itu sudah kurus, tidak makan 7 hari tuh. Kau kirimkan dia duit lah. Bro, Jangan bilang aku. kau kirimkan duit kepada si Udin yang sudah kurus kerempeng di sana. Kau kirim duit ke sana aja. Ngapain Udah jadi aku? pemulung dia. Lu gak kasihan sama si Udin jadi pemulung di sana? Ah, orang dia apa kok penghujat agama Islam? Mana boleh gitu. Jadi kau nggak setuju? Nggak setuju lah. Tapi kenapa kau menghujat? Kapan aku menghujatmu? Barusan kau ini menuduh orang. Yang mana? Barusan kau menuduh orang nilep beli rokok. Aku kan bilang sama kamu, ya kan? Biar kamu ada usaha. Makanya kamu ajak. Ada di Jambi itu beratus hektar sekarang. Kalau kamu mau 15 juta 2 hektar. Bikin kebun sawit. Kalau mau, usah bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bohong, 15 juta di hektar itu. ada itu 300 hektar lagi tuh. Di mana lokasinya? Di Jambi. Jambi itu luas mau apa mana? Saya. Ini Bang Erwin ini di Jambi nih, Bang Erwin. Mana? Di Jambi mana? Jambinya mana? Muara Tebo.
Muara Tebunya mana, Rekunas? Hah? Muara Tebunya mana? Di Muara Tebu lah. Itu mau kau ceritakan? Iya. Gini bro, Bang Erwin, gini pertanyaan saya, Bang Usar, sudah berapa orang yang Anda tipu? Aku mana pernah aku Iya. menipu aku. dengan kedok menjual tanah. Sudah Jadi berapa orang korbannya? HTI mau diceritakan itu kan mau tepu-tepu itu. Masuk hari ini menipu. Kalian kan datang kemarin. Sudah berapa korbannya? Loh, kalian kan datang. Kalau serius kalian datang bawa duit. Korbannya sudah berapa? Baru jumpain notaris. Iya kan? Sudah nggak usah tepu-tepu. Saya tuh di belakangnya Tebu. Sudah nggak usah tepu-tepu. Ya udah. Salah, Bu. Pertanyaannya salah. Seharusnya pertanyaannya begini. Aku gini Pak loh, Yusuf. kawan-kawan. Kawanku semua muslim ya kawanku. Kalaupun ada perbedaan seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau aku mau berbagi aku apa tentang bisnis ini, gitu sifat aku. Nggak mau aku karena Alah, paling kau mau korbankan kami di sini. kok Sudah korban. tahu. Boy, profilmu aja nggak jelas. Gimana kami mau percaya? Ngaku aja kalau kamu butuh pembeli rokok, DM saya, ya. Aduh. Bagaimana saya mau percaya? Profilmu kagak jelas. Makanya sadarlah kau. Kenapa kau korbankan anak manusia menebus dosamu? Kenapa? Bosan pun itu dari dulu kemarin. Enggak mau dia. Bosan kawin. Maunya pertanyaan itu yang naik kelas. Bagaimana kita supaya berangkat ke bintang sana? Coba Bang Zuma yang tanya. Coba Bang Zuma. Halo Bang Zuma. Ya Bang Zuma mau. Iya Kak Ros, kenapa Kak Ros? Ya, pertanyaan kami itu salah semua Bang Zuma. Mungkin pertanyaan Bang Zuma nggak salah nih. Coba ditanya. Terkait apa itu Bang? Terkait sengketa tanah. Enggak lah. Mau beli tanah Bang Juma di Jambi. Saya beli tanah belum. 300 hektar ada loh. Menurut dia Banyuma, kuburan itu waktu Yesus dikubur itu katanya tanah sengketa. Serius, kamu itu enggak boleh gitu. 300 Itu hektar tanah yang di rumah saya. Nanti aku kamera kau tepu-tepu ketahuan. HTI punya hutan tanaman industri itu mau kau pasarkan. Kalian kan datang ke Jambi untuk apa? Survei. Nggak boleh gitu. Udah aku bilang kawan-kawanku semua muslimnya. Kami bikin koperasi. Biar bisa dapat tanah itu. Kalau perbedaan kita agama nggak apa-apa. Ini mau nawarin bisnis gitu. Iya, bisnis. Iya, tidak ada Bang Juma. Kalau serius nanti ku DM. Kan, ini Ustaz ini cari mangsa. Aduh, zaman sekarang Bang, aku bilang, aku kebun sawitku ada, apalagi. Setelah kau terima DP-nya orang baru kau kabur. Dia melokir kita Bang Adik. Ngapain DP? Kan sama notaris, sampai yang punya tanah. Aduh. Itu kan gini, untuk mendapatkan tanah itu kan bikin koperasi. Yang punya tanah itu kamu atau orang lain? Ya orang lain lah. Berarti kamu makelar. Kamu makelar. Orang lain yang punya tanah dia yang mau jual. Itu namanya kau nipu. Itu kemarin ada kasus terbesar itu di daerah Akasia itu di daerah dekat Merlung yang sudah dibawa ke ini orang dari timur kan membuka lahan, membuka koperasi di tengah hutan HTI itu pada akhirnya apa?
Nah, semua yang ada di Jambi ini saya tahu. Nggak usah lah nawar-nawarkan. Udah diskusi aja, nggak usah nawarkan kayak Kalau gitu. itu bang, itu benar. Tapi itu HTI, itu nggak boleh. Kita kan belinya kan dari orang kampung yang di sana, tanah itu. Itu. Kalau Iya, tanah ulayat. Kalau HTI dengan tanah ulayat tahu kita. Iya, kalau Diskusi aja, HTI diskusi beda. aja. Nggak usah cerita itu. Ini Komal Dialog. Begini aja bang, DM aja. Oke bang ya, oh serius Iya. bang ya. Iya, Siap bang. iya, Oke makasih. bang. Makasih Bung. Bentar dulu, yang punya tanah atas nama siapa, Bro? Kenapa? Yang punya tanah atas nama siapa? Orang-orang Nggak tahu dia. orang-orang kampung di sana kita tinggal menghubungi. Siapa namanya, Kucluk? Loh, bukan banyak di sana. Nanti kita berhubungan ke Ya kepala. siapa yang kau kenal? Dia Kepala jadi dia Ngata di dia sana. calo. Orangnya jauh dari Jambi tuh bang. Kalau dia ngatakan di sana, berarti posisinya nggak di Jambi dia bang. Di luar Jambi dia. Kenapa? Ya karena kamu ngatakan di sana, berarti kamu nggak di Jambi gitu loh. Kalau aku sekarang di Padang Bulan bang, tapi ladangku di Jambi. Gimana sih? Kan itu. Nanti murah itu nanti kita bentuk koperasi. Iya, nanti murah. Sedangkan saya yang di Jambi. Ini nggak percaya udah. Oke User, ya. lebih saya sarankan user, daripada kau begini, lebih baik kau jual es balok dingin. Es balok. Iya, es balok aja. Udah ku bilang kita ini berkelas bro. Kita punya sawit, udah kita punya minimarket. Aku rencana mau bangun hotel. Wih, Nah, wih. iya serius. Bis. Karena tengok kalau untuk kebeng kebun sawit itu lebih cepat dia daripada kebun karet. Gimana sih? Kau hubungi lalu Luka Tambunan, kerjasama lah kau. Siapa Tambunan? Itu raja Iya. halu sedunia. Oh, nggak tahu lah itu. Pokoknya nanti ku DM nanti Bang Juma ya. Oke ya, kawan-kawan. Ah. Oke. Nah, ini orang berobat jalan masuk semua di sini. Iya dari tadi ya. Sama dengan anak Batak tadi. Cuman saya nggak habis pikir ya Bang Zuma ya, kenapa alasannya harus apa ya, bukan ilmu apa atau pengetahuan yang diadu, dalil, data gitu ya, tapi yang diadu, yang dipermasalahkan itu tetap masker. Itu permasalahannya Bang Zuma. Ya karena udah kalau main data nggak bisa cari celah gitu loh. Yang nggak ada hubungannya dengan topik. Oh kan begitu. Kalau sudah terdesak. Tapi ya itu tadi nantang Bang Zuma untuk debat offline. Bang Handi kan bisa itu telepon dia. Nantang debat offline di Jakarta atau di mana? Siapa? Tadi teriak-teriak seperti itu dianya. Siapa Si yang anak Apa? Batak. Hah? Anak Batak. Si Rudi Simamora. Iya. Rudi Simamora. Iya. Ya, Nantang orang Bang dia Zuma masih bebas debat bersyarat offline. itu. Mau masuk lagi dia. Setelah bulan berapa tadi itu? Mantan napi itu mau. Mau masuk lagi maksudnya. Mantan napi kok belagu. Dalbo, ada pasien berikutnya naikkan. Saya sementara cari-cari nih coten-coten tenggiri. Coba cari ya. Mana? Naikkan pasien berikutnya. Kalau sempat Anak-anak Batak, anak Batak. datang semua. Ya Bang Andi, kalau sempat terjadi debat offline membludak itu yang datang. Nggak berani lah.
menurut Bang Juma, oten-oten tadi ini gitu loh. Apa yang menyebabkan kira-kira akalnya mati ya? Apa ya kira-kira teman-teman? Akalnya mati total loh, serius. Sampai-sampai Yesus itu bukan anak Maria loh. Bayangkan gitu loh. Anak orang dipisahin. Itu lagi. Laskar Kristus. Nggak apa-apa, naikin lagi aja, nggak apa-apa. Naikin aja. Mungkin dia mau bersyahadat dia. Ya. Coba respon dulu, aku lagi makan. Dibengkokkan lagi itu Bang. Pak Laskar, selamat sore. Sudah siap? Tadi Pak Laskar, tadi teman Anda sini ngatain ini. Yesus itu bukan anak Maria. Yesus tidak punya ibu kandung. Setuju atau enggak? Ya, secara kedagingan, ya dia itu ibunya gitu. Secara kerohanian? Secara kerohanian, ya dia tidak berayah, tidak berbapa dan tidak beribu, tidak beribu. Jasmani dan rohaninya Yesus itu anak Maria. Sekarang kalau bicarain sama Yesus itu sama nggak kita bicarain sama orang biasa, nggak sih? Mana suaranya Bang Handi? Pak Bro. Terputus tadi. Putus. Lanjut. Jasmani dan rohaninya Yesus itu anaknya Maria atau bukan? Jasmani dan rohaninya Yesus itu anaknya. Yesus itu Tuhan yang jadi manusia. Nah, Terus kamu aku pikirin aja. Susah mencernakannya gitu loh. Ya, kita nggak tahu rohnya Yesus itu 2 atau 1, kita nggak tahu. Karena dia berasal dari roh Allah. Bang Erwin, mau Bro Erwin. Gimana? Dari roh Allah atau Allah itu sendiri? Yang dimaksud dari roh Allah itu apakah itu Allah sendiri menyatu dengan Yesus atau rohnya saja? Gimana itu? Kok bisa seperti itu? Jibril kan mengatakan ya dia dari roh Allah gitu kan. Kok lari ke Jibril? Ya waktu disampaikan sama Maria itu kan begitu, waktu dia Yusuf mau menceraikan istrinya, kamu jangan ini ambil aja itu sebagai istrimu, dia mengandung dari roh Allah kan gitu dia bilang. Nah kita nggak paham. Gabriel berarti? Gabriel maksudnya? Gabriel? Iya Gabriel. Emang tadi saya ngomong apa? Jibril. Oh nggak tahu. Emang di Bible ada Jibril? Nggak tahu deh. Jadi menurut Laskar ini Yesus itu dengan roh Allah itu menyatu atau terpisah itu? Menyatu itu maksudmu gimana menyatu? Coba gambarkan dulu yang namanya menyatu, yang namanya terpisah. Saya tanya, Laskar, saya tanya. Saya nggak tahu definisi kamu menyatu itu. Nanti kamu bilang menyatu itu kayak air sama gula gitu. Saya nggak ngerti gitu loh. Ya kan saya tanya menyatu aja terpisah gitu. Oh nggak tahu. Baik, datang lagi nih. Iya. Lagi Coba topiknya gini tadi. Iya, kenapa saya tadi di kick saya? Jadi Pak Laskar, topiknya tadi Pak Laskar. Topiknya apakah jasmani dan rohani Yesus itu anak Maria atau bukan? Itu topiknya. Jasmani dan rohani, kalau jasmani secara dagingan, iya. Emang kalau kamu secara rohani anaknya ibu kau ya? Roh, kan kita ini manusia ada jasmani ada rohani nih. Enggak, saya tanya dulu kau. Kalau secara rohani kau anak ibu kau enggak? Semua yang ada dalam badan saya anak ibu saya. Adalah anaknya ibu saya. Apa ibu kau melahirkan roh? Iya, ada roh kan di dalam diri manusia. Jadi roh yang ibu kau itu melahirkan roh kau?
Ibu saya melahirkan saya jasmani dan rohani. Iya, dia cuma melahirkan daging kau. Nah, Roh sekarang kau saya siapa? tanya ulang. Apakah jasmani dan rohani Yesus itu adalah anaknya Maria? Iya, itu jawabnya. Kalau Jawabnya kau apa? kalau kau rohani kau dilahirkan ibu kau, ya sama. Oke. Apakah Bingung. badannya Yesus ini Bingung. ya Mas Rudi. anaknya Maria? Ya, badannya Oke, ya, baik. secara manusia. Oke, apakah badannya Yesus? Sebentar dulu. Apakah badannya Yesus adalah Tuhan? Apakah badannya Yesus adalah Tuhan? Dia kan jadi manusia. Badannya tadi Tuhan, emang ada Tuhan jadi badan gitu? Gimana jadi Saya badan? nanya, apakah jasmaninya Yesus adalah Tuhan? Tuhan berbadan enggak? Saya nanya, Enggak, definisinya Tuhan buat kau. apakah itu apa? jasmaninya Yesus ini adalah Tuhan atau bukan? Ini definisinya bikin. Yang bisa itu begini, apakah jasmaninya itu terbuat dari protein atau apa gitu? Ya kalau Ini begitu ada kamu yang Tuhan. bertanya aja, kau yang Gimana bertanya ya, terus kau jawab pertanyaan sendiri, lu, silakan. Aduh, ampun. Kalau gitu silakan kau bertanya, baru kau jawab sendiri, silakan. Islam ini kadang bikin lucu-lucu. Ya kalau begitu dirubah, biar kamu nggak bisa jawab. Aduh. Apanya di dalam diri Yesus itu Tuhan? Apanya yang Yesus yang Tuhan? Silakan. Aduh, ampun. Yesus punya jasmani dan rohani. Apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Silakan. Apanya yang Tuhan gitu. Ya. Enggak, Tuhan itu sama kau itu seperti apa sih? Bingung saya lihat. Bisa Karena jawab atau tidak? Kalau nggak karena bisa jawab, bilang nggak bisa. Karena di Quranmu Firaun juga Tuhan. Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan lah, Ya, penguasa. oke, apanya yang Tuhan dalam diri Yesus? Artinya penguasa, dia penguasa surga dan bumi. Udah. Oke, apa yang dikuasai Yesus waktu di dunia? Iya kan udah dibilang kepada aku, udah diberikan surga dan bumi. Udah kan ada Apa yang ayatnya. dikuasai? Apa Ya, yang pokoknya dikuasai? itu surga dan bumi itu sesuai dalil. Kau kan suka dalil, bacalah Oke. dalilnya. Waktu dia mati 3 hari, apakah dia masih berkuasa? Ya berkuasa, dia kan mendatangi Nuh kan ke Oke, penjara-penjara apakah Nuh. mayat bisa berkuasa? Ya itu baca aja, dia kan datang ke penjara-penjara Nuh. Apakah mayat bisa berkuasa? Ya dia berbuat Ya bi, nggak jadi. Loh, Nggak jadi kamu dia mau bi. sendiri. Lo kan ada ayatnya, Nggak Yesus jadi dia. mendatangi Nuh. Mana ada mayat yang bisa selain Yesus seperti itu? Oh, berarti mayat bisa berkuasa. Ya, itu di dalam Bible ada. Oke, coba tunjukkan datanya di mana mayat bisa berkuasa. Mana datanya? Yesus waktu 3 hari itu dia pergi menjumpai penjara-penjara di zaman Nuh. Itu ada. Jangan malu kau mengambil. Mana Ambil datanya? aja. Mana datanya? Cari aja, saya males. Pokoknya Loh, itu kok ada. cari? Ini ngomong kok nggak ada data? Nggak ada data, ada itu ada datanya. Saya bukan orang-orang yang mengutip yang kau itu kebiasaan kalau mengutip itu harus adil. Banyuma, ini Jangan Banyuma yang masuk cuma dulu yang kau Banyuma. Katanya cocok-cocokkan mayat bisa kau berkuasa ngutip. Banyuma. Kalau Iya, kau mau jadi gini. debat sejati itu harus fair lah. Jangan kau yang suka-suka kamu aja, lalu kamu kayak Juma nanti lompat soalnya lompat. Yang mana di dalam diri manusia Yesus itu yang adalah Tuhan? Iya Yang mana? kan? Joel Keple ada kan Yesus waktu 3 hari itu mendatangi penjara di zaman Nuh kan? Yang Baca mana? nggak kau? Yang mana di dalam diri Baca nggak Yesus kau itu? bilang baca dulu, jangan cuma Yang ngambil-ngambil yang mana- kau suka-suka. Yang mana di dalam diri Yesus itu Tuhan? Apanya? Kakinya? Kakinya, tangannya, atau apanya? Oh, kita Yang nggak ada- tahu itu. Pokoknya dia berkuasa aja. Apa? Jadi- Berkuasa aja. Berarti kamu modal Ya, imannya aja. sekarang apanya yang di diri Allahmu itu yang jadi Tuhan yang mana? Buktinya dia nggak bisa bikin langit sendiri dia. Dia Kenapa bisa kau Dia mengatakan minta itu? bantuan malaikat ya. Kenapa bisa? Di mana dia tertulis? Tolong aku, bantu aku. Ya kan dia kan pakai kami sesungguhnya kami Oh, iya, menciptakan kami. langit dan bumi. Kan gitu dia bilang. Iya, Dia oke. nggak bisa sendirian. Iya, oke. Nah, sekarang pada Kami diri utus dengar. nabi-nabi, kami utus nabi-nabi Oke, gitu kan karena oke. dia nggak bisa kerja gitu. Iya. Jadi dia itu mengutus itu bukan karena kemahakuasaannya, tapi karena dia cacat, dia nggak bisa kemana-mana. Oke.
Nah sekarang Itu karena kalian mengurung. Ini ngomong terus ini dia nih. makanya aku bilang orang Gak bisa sakit. diskusi dia ngomong terus. Orang sakit dia ini, kenapa Iya. dia? Nah kalau memang Enggak, begitu karena masuk dia- kamu, dia lucu-lucu kenapa ada Apanya- kata Allah di Biblemu? apanya dalam diri Kenapa, sendiri kenapa, Tuhan kenapa? Ini ngomong terus. Gitu. Kenapa ada kata Allah di Biblemu? Ya, Kenapa? karena itu ada serapan. Kenapa kau pakai? Ya karena bahasa Indonesia itu terdiri dari bahasa. Katanya kau nggak bahasa- percaya bahasa dia. Kau nggak percaya kenapa kau pakai? asing. Loh, kok nggak Kena, percaya kita? Itu kena kan bahasa sahur lu serapan. kena. Kena Itu lu di bahasa sini. serapan, itu bahasa sarapan. Tahu kan Serapan dari mana? Loh, dari bahasa Arab lah. Ya, ada di Iya. Biblemu itu. Loh, ya ada lah. Di mana? Di mana? Coba tunjukkan di mana. Apanya? Kata Allah di Biblemu di mana? Ya Allah. Di mana? Bahasa Indonesia di LAI kan ada. Allah itu bahasa apa? Allah itu ya dari bahasa Arab, dari bahasa Arab. Biblemu dari bahasa apa? Dari kata El, bahasa Ibrani. Biblemu bahasa apa? Hah? Biblemu bahasa apa? Bahasa Indonesia diterjemahkan kan? Bahasa aslinya apa? Ya bahasa Ibrani. Kenapa nggak pakai istilah Ibrani? Ya karena bisa diterjemahkan. Kenapa? Kenapa pakai istilah Arab? Loh karena itu kekuasaannya Bible itu bisa diterjemahkan ke bahasa semuanya. Dasar kopior lu, makanya lu jangan nyolong. Loh kok nyolong? Ya memang nyolong. Kok nyolong? Nyolong lah. Terus kau Injil itu Arab-Araban bahasa- segala. Bahasa apa Kenapa, Injil? kenapa sih Kristen ini alergi pakai kata Yunani? Kenapa? Kok ya alergi ya pakai Ya aja kenapa di nggak pakai istilah di Yunani teos aja? pakai Kenapa? Yunani. Di Yunani Kenapa nggak pakai istilah Yunani. teos? Kenapa? Kenapa Apa? malu? Malu pakai teos? Ya Malu. karena bisa diterjemahkan. Teos diterjemahkan menjadi apa? Ya Allah. Nenek lu kiper. Kenapa? Teos diterjemahkan menjadi apa? Ya karena kalian, ya karena Allah itu bukan ketabok lu ya sama gua, nama. ketabok. Makanya kalian yang salah Ketabok itu. kan? Makanya nama. Udah nggak Masa mengakui Allah tapi dipakai. Ayo. Kok nggak ngerti kok dipakai? Ya itu kan. Ya kau nggak mengakui tapi kau pakai. L itu apa artinya? Kenapa? L Elohim. Tidak ada LL di kayak di Bible mau nggak ada. Lu jangan ke Arab-Araban di sini. Nggak paham masa. Kenapa lu nggak ke Yunani aja? Yunani pemakan babi, pagan, darah manusia, dewa Molok. Kenapa lu malu pakai itu? Ngamuk. Kenapa malu pakai Yunani? Kenapa? Kenapa malu pakai Yunani? Kenapa malu pakai Yunani? Kenapa? Ayo, Juma, kamu lebih Kenapa? Jum. Kenapa kau malu pakai Yunani? Ganti itu Handi itu. Kenapa malu pakai Yunani? Kok malu? Kenapa? Pakai Yunani lah. Tuhanku terkutuk di tiang salib. Nggak bermutu. Terkutuklah Ada muslimnya orang di tiang salib. Nah, malu. Tuhanmu kan manusia, makanya ditanya. Karena dia kamu tuhankan meskipun dia manusia, yang mananya yang kamu tuhankan? Memang kalau Tuhanmu apa Juma? Loh, Tuhan saya apa? itu Di mana? laisa Sekarang kamitslihi Tuhanmu tanya syai'. dulu Juma. Siapa tahu bisa kamu besok kamu Tuhan kamu saya sadarkan itu aku. sama Kau kan seperti suka Tuhannya mensadarkan Yesus. Islam dari Islam. Sekarang kamu Nah, sadarkan Kristen kalau kau dari mau cari jadi tahu masuk Tuhanku Islam. itu seperti apa, cari Kau tahu selama ini dulu mensadar. Tuhannya Yesus itu seperti apa. Tuhannya Yesus itu seperti apa. Tuhan yang disembah Yesus itu seperti apa wujudnya. Kalau kamu sudah bisa temukan wujud Tuhannya Yesus, nah, kamu boleh bertanya Tuhannya umat Islam itu kayak mana. Karena Tuhannya Nah, itu yang disembah. Yesus, karena Tuhannya Yesus dan Tuhannya umat Islam itu sama. Nah, sekarang Tuhannya Kristen Sama beda. apaan? Tuhannya Kristen itu beda. Tuhannya Kristen Tuhan manusia. kalian aja cacat, nggak Makanya bisa. saya tanya samamu, apa dari Yesus yang kamu tuhankan? Dia manusia. Apakah kamu tuhankan ininya? Tangannya, kakinya, kepalanya, lubang hidungnya atau apanya? Yang kita tanya itu Tuhanmu yang manusia itu. Kalau Tuhannya Yesus kan bukan manusia, Tuhan kami juga bukan manusia, sama. Nah sekarang Tuhanmu manusia. Maka muncul pertanyaan, penyesat itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus itu manusia. Kan begitu? Nah sekarang kamu justru menyembah manusia yang kau akui manusia ini.
Iya, Maka kita muncul sama pertanyaan, muncul kita pertanyaan, sama menyembah apanya Allah yang bisa Yesus? jadi manusia, Apanya bukan Yesus Allah yang kau tuhankan? Apanya Yesus yang kau tuhankan? Gitu loh. dimati-matiin kalah nih sama orang muslim Iya, ini. yang saya tanya, apanya Yesus yang kau tuhankan? Dimati-matiin, bisanya cuma mati-matiin orang. Udah, turunkan aja, cari yang lain, turunkan. Nggak ada ilmunya ini. Cuma kelasmu. Udah, turun. Kopi ke gereja saja, onani di sudut, di pojokan. Dan kau Ya sini. memang, jadi Bebel memang ada onan. Benar itu, di Bebel ada onan. Mending diskusi dengan 1000 orang pintar daripada 1 orang bahlul. Itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih happy berdiskusi sama 10 orang cerdas daripada berdiskusi 1 orang bodoh. Karena orang bodoh ini sangat berpengalaman di bidang kebodohannya. Betul. Jadi bagaimana sih kira-kira orang kalau berpengalaman di bidang kebodohan itu dia belajar di mana? Ada aja nih orang. Bodoh kok dipiara. Bodoh jangan dipiara, bro. Bodoh itu apa ya, membebani gitu loh. Yang perlu dipiara itu ayam, sapi, kambing. Itu menghasilkan. Kalau bodoh dipiara gimana ceritanya? Ada yang baru masuk tuh. Mudah-mudahan kondusif. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sore. Ya, Tapi mendengun bang. anu mau cuma ya. Cuma mau itu tanya sama Bang Ini dulu Suma, jangan boleh? ngecas dulu. Oke. Silakan. Topiknya itu apanya Yesus? Mau tanya yang sama Tuhan? Bang Zuma boleh kah? Yesus. Topiknya ini adalah Tuhan itu apakah Tuhan itu manusia atau bukan? Ya. Topiknya itu. Silakan. Misalnya bukan nyangkut dari topik itu, boleh nggak tanya sedikit aja? Anda Kristen apa Muslim? Kristen. Oke. Anda melebar topik kemana nih? Enggak gini, Boleh. saya kan sering Asal tidak lihat ini, Bang room-room Andik. ini. Tidak curhat. Enggak apa-apa. Oh iya, enggak, maksudnya gini, kan sering lihat-lihat room ini itu kan. Lihat kalau Bang Zuma itu kenapa semakin kesini semakin tertarik kayak gitu. Terus yang saya pengen tanya, misalnya gitu kan, misalnya jadi mu'alaf itu syarat dan apa yang pertama harus dilakukan gitu. Udah itu aja. Oke. Oh ini Yang mau bertanya ini yang bang. Silakan. Yang pertama Itu yang cuma tanya aja, boleh kayak gitu kah? Boleh. Silakan. Udah. Oh, iya, Syaratnya iya, harus iya. berakal sehat. Iya. Iya, kalau dia sudah mulai bertanya ke arah sana berarti sudah mulai sehat. Jadi syarat yang pertama itu mempersaksikan tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Iya. Tuh, Terus syarat yang misalnya pertama. gini, awal yang pertama harus dilakukan apa? Misalnya kita kan belum bisa apa-apa tuh. Kalau bisa ibadah itu kan kebacaannya kan banyak gitu kan, kata. Kita masih belum bisa, itu gimana? Ya ikut aja dulu bang, berproses. Oh gitu. Ikut Oh iya. sambil belajar gitu. Iya. Iya. Soalnya terus terang aja udah tertarik sejak itu ada ini Bang Zuma itu di room yang blokir permanen itu ngikutin terus di blokir permanen terus. Masya Allah, Allahu Akbar. Roomnya siapa itu? Enggak, sahabat Zuma itu kan sering tiap malam sampai kayak mau nggak tidur mas subuh bela-belain itu lihat terus. Mantap. Ya. Tapi makanya kemarin Bang Zuma ini iya, kemarin gimana, saat sama siapa sih Ulil apa siapa itu kan mau pengen naik pengen itu kan pengen tanya-tanya banyak tentang ke Bang Zuma atau siapa aja yang di sini kayak gitu yang tahu kan. Pengen tahu gimana sih caranya gitu kan, apa yang harus dilakukan kayak gitu. Iya. Emang abang udah bosan nyembah orang?
dijawab sederhana aja dulu. Ya, Bahwa- ya enggak. Tadi enggak Bang Juma tahu udah sih. nerangin, Bro. Pertama, iya, iya, mengucapkan oke, oke. 2 kalimat syahadat. Itu Oke. tidak ada paksaan, murni dari hati Iya, nurani, Anda iya, dapat oh, hidayah. iya. Kedua, gitu. Ya belajar sama guru gitu, enggak langsung jadi ustadz. Ya step by step. Itu ya Bang Juma ya. Iya, Iya, betul. Iya. Ya makanya kemarin aku chat itu kan sama siapa Ulil siapa itu kan, suruh katanya naik aja itu Bang Zuma, udah telepon itu ya naik, tapi nggak naik udah nunggu sampai 1 jam lebih, 1 jam setengah loh, tak naik tak bisa tak naik kayak gitu kan. Nah, sekarang gunakan kesempatan ini, Bang. Jangan sampai lepas lagi, Bang. Jangan lepaskan Bang Juma, Bang. Tanya sepuas-puasnya, Iya, Bang. Lah itu tanya itu dulu aja, nanti ya kita itu lagi sambil berjalan ya enggak tahu lah nantilah. Ya. Ya bolehlah nanti kalau itu sih tiap hari lah, tiap hari. Enggak gini hampir Bang, apakah kalau Anda Bang, itu. apakah Anda sudah ragu dengan agama Anda sekarang? Mulai sedikit ragu. Masa Allah. Keren. Contohnya bab apa, Bang, yang membuat Anda ragu, Bang? Pasti konsep Ya Tuhan itu ada itu. Ya ada. Ya itulah ada Tuhan ada Tuhan mati kan gitu. Kok ada Tuhan bisa mati gitu, terus ada Tuhan kok dilahirkan kayak gitu. Itu Anda Itu kan tandanya keterangan yang masih sering waras. itu. Coba diterangin Bang Juma. Makanya- Dikit bisa mendengarkan Bang Juma bentar ya Bang ya. Oke siap. Oke, silakan Bang Juma. Enggak usah turun dulu, Bang. Kita bicara asik aja, Bang. Ya kalau boleh sih tak apa. Boleh, maksudnya. Nah, boleh. Ya. Yang larang nanti saya yang marahin, Bang. Tenang aja. Iya, Silakan, gimana? Bang Juma. Edukasi. Dari agama mana? Ada yang noise soalnya, siapa ya? Ya udah, saya mute. Siapa tahu saya. Iya, sebelumnya agama Mate. apa? Agama Kristen, Kang. Kristen, emang Kristen. Itu banyak Iya. yang dibawa yang nulis Islam katanya. Enggak, saya Kristen. Mungkin lihat ini postingan-postingan abang kali. Iya. Tapi postingannya apa memang isinya? Itu kan gini kan, saya kan saudara-saudara kan ada Islam, ada itu semuanya kan. Terus Iya. ketika ada hari raya kita ikut-ikutan aja kayak gitu kan. Terus ada temanku juga kayak gitu. Kalau kita Natalan dia maksudnya menghormati, aku ikut kayak gitu. Udah itu aja. Izin Bang, cuma KTP-nya aja. Itu kan salah satu pembuktian KTP. Iya. Ya nanti kalau itu nanti aku itu maksudnya pengen tahu banyak lah tentang itu sama itu nanti. KTP-nya, Perlu saya Bang. ingatkan, Bang, kalau Anda seorang Muslim lalu Anda ngaku Kristen, otomatis Anda sudah murtad. Maka nggak boleh kita itu bermain-main di dalam agama, Bang. Iya Bang, ya. emang Anda awalnya yakin Anda ini Ama. kan di tappingan ini banyak sekali mengatakan dia Islam. Anda percaya ini konsep ketuhanan Anda ya saat ini. Iya, Anda kan iya, apa? Anda percaya Yesus disalib? percaya Anda percaya Yesus Tuhan? percaya dulu. Nah, ya, sip. Berarti dia murni Kristen ya, karena seorang Muslim tidak akan berani mengatakan Yesus disalib, tidak akan berani mengatakan Yesus Tuhan. Oke, monggo lanjut. Silakan Bang Juma. Iya. Jadi gimana? Apa yang mau kita perbincangkan? Ya udah gitu aja, tanya itu aja sih, cuma itu aja. Nanti kalau itu lagi kita nyimak terus kok. Kita lihat terus. Iya, yang ditanya apa? Ya itu yang tadi kan udah dijawab kan sama Bang Iya. Zuma. Iya. Ketika Yang awal kita harus masuk itu kan ketika gimana gitu. kita bersyahadat,
Habis itu Iya, iya. sunat dan seterusnya, belajar sholat. Ya, jalankan aktivitas sebagai Oke, oke. seorang muslim. Karena hanya ada Oke, dua, siap, siap. kafir atau muslim. Kalau ingin bebas dari aturan-aturan Tuhan pencipta langit dan bumi, ya silakan jadi kafir. Kafir itu nggak ada aturannya, mau apapun terserah. Tapi kalau mau ikut di dalam aturan Tuhan, mereka akan disebut muslim, yaitu tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang harus kita laksanakan. Kalaupun kita tidak mampu melaksanakan seluruhnya sekaligus, sedikit demi sedikit. Yang wajib-wajib dulu yang kita lakukan. Yang wajib dulu, kemudian yang kita harus laksanakan. Setelah kita melaksanakan yang wajib, baru kita belajar untuk melaksanakan yang sunat, yang sunnah gitu maksudnya. Seperti Iya, iya, itu. iya. Iya. Nah, kalau Oke, sudah oke, itu. yakin Terima kasih. bahwa Ya, ya. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan dan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah nabi utusan Tuhan, dia sebagai rasul dan penutup para nabi, ya Anda sudah menjadi Islam berarti. Sebenarnya sih sering Tinggal lah, ikrar sering kembali ya, ikut Pak, kegiatan Islam. Iya. Ya karena ada saudara dan kawan aja, jadi ikut-ikutan aja. Oke, terima kasih Bang Zuma semuanya. Iya, sama-sama. Selamat sore. Sore. Mengenal sedikit Bang Wei, mengenal Islam itu mudah. Yang terpenting adalah keikhlasan. Itu keikhlasan dan kejujuran Anda itu yang terpenting. Malah turun Bang. Iya. KTP-nya mungkin Islam. Ada juga ya. Tapi ada nggak kira-kira orang Islam yang mau kayak begitu kira-kira ya? Ya yang tadi. Ya, kalau dia tahu betapa bahayanya bermain-main di dalam agama, ya nggak akan berani. Tapi kalau nggak tahu ya berani. Padahal bermain-main dalam agama itu, kata Allah, jangan kamu minta maaf karena kamu sudah kafir setelah beriman. Tidak boleh. Ya kalau melihat banyaknya fenomena sekarang ini Bang Zuma, kemungkinan seperti itu banyak sekali terjadi. Bahkan sekarang ini ada yang berani mengatakan Nabi Isa alaihissalam itu dua dan lain-lain. Jadi fenomena ini memang sehari-hari itu ada perubahan-perubahan yang baru tentang ya orang memang Islam tetapi katanya mu'alaf. Hal-hal yang memang menurut kepentingan dia merasa bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Ada orang-orang yang seperti itu sekarang ini. Pasien selanjutnya dipersilahkan naik menempati kursi panas. Semprol itu, coba di anu itu sekte mana semprol? Brol, semprol. Sekte yang mana, Brol? Al-Ayubi itu Pak. Lah iya, Juragan Jagung. Dari sekte mana Juragan Jagung? Pasien selanjutnya silakan naik. Itu nama kenang-kenangan dari Bang Juma, itu jangan dihilangin tuh Al-Ayubi itu. Juragan Jagung. Awal-awal dulu kenal di WA itu kan. Juragan Jagung gitu. Bang Al-Ayubi, mananya kau nih? Tapi perlu Bang Zuma untuk saudara-saudara kita yang di bawah supaya selalu berbaik sangka tentang siapa dia, itu konsekuensi kalaupun itu berbohong, konsekuensi atas dirinya sendiri, bukan kepada kita. Jadi banyak sekali saudara kita ini kadang-kadang langsung berprasangka seperti itu Bang Zuma. Karena gini Bro Erwin, mereka di bawah itu kadang-kala langsung cek, dia cek PT-PT-nya, dia lihat langsung di situ postingannya, rata-rata Islami postingannya.
yang perlu diperhatikan kan kita bukan tetangga kan gitu. Sama dengan saya ini berprasangka dengan Bang Zuma. Bang Zuma ini kok nggak mau ditelepon atau nggak diangkat kalau ditelepon. Padahal Bang Zuma itu orangnya sangat sibuk sekali kan seperti itu. Ada yang tahu nggak suara ini? Berbeda. Taruh Pak Irwin. Ada yang tahu nggak suara ini? Selamat sore. Selamat sore, Amdi. Apa kabar, Pak? Baik. Gimana nih? Pak Martin, gimana kabar? Ada salam dari Bang Joma, apa kabar katanya? Oh ya, terima kasih. Gimana Jumar? Masih sibuk terus ya? Iya Pak, Bapak sehat kan? Lama ndak dengar suara Bapak ini. Rindu, kangen Pak. Iya. Bapak sehat aja kan? Sehat, puji Tuhan sehat. Alhamdulillah. Iya, kangen betul dengar suaranya. Sayang yang suka nirukan suaranya udah nggak ada. Iya betul. Masih ingat Pak Heri enggak Pak Martin? Masih Pak, di TikTok saya kasih linknya. Oh masih ya? Saya kasih linknya masuk ya. Saya kasih linknya masuk ya. Coba deh. Iya oke, saya kasih linknya sekarang. Oke, makasih ya Pak Martin. Oke. Iya. Terusin, tunggu Pak Martin, saya kasih link. Ya yang seperti yang terjadi seperti Pak Lamsen lah. Pak Lamsen itu banyak sekali kegiatan di masjid, orang ya di masjid. Nah, apa Muslim kan seperti itu. 25 tidak ada pasti. Saudara-saudara Tidak yang ada. sana. Pak Lamsen itu Kristen gitu kan. kita lihat perkembangannya saja. Tapi di privat katanya tuh tadi langsung di privat akunnya katanya. Iya. Tapi kan gini Pak Ustadz Sugi ya, privat itu kan pemikiran orang kan nggak tahu, menjaga kemungkinan atau apa lain-lain kan. Yang jelas kita lihat aja perkembangannya kan gitu. Karena kita bukan tetangganya Pak Ustadz. Iya. Tapi kalau dia tadi sudah berani mengatakan Yesus disalib, Yesus Tuhan, ya udah bukan Muslim. Ya, bukan Muslim. Walaupun dia KTP-nya Muslim sekalipun, KTP-nya Islam, tapi kalau udah ngomong Yesus Tuhan, Yesus disalib, wah dia udah bukan Islam. Udah jatuh. Udah murtad dia. Ada yang baru masuk tuh di absen Nul. Selamat sore Nul. Kosongin satu buat Pak Pendeta Martin. Kalau udah dibawa Dalbo, Bang Dalbo. Dia udah saya kasih link tadi. Mana hostnya nih? Oke, siap. Kalau ada dibawa, lihat dulu ada udah masuk nggak? Namanya siapa? Ini nih Mbak Noel. Seperti siapa ini? Pak Martin dibawa, Martin Ali. Martin Ali. Haleluya. Belum ada ya? Wah. Belum ada Bang Andi. Itu Nul itu di respon Nul. Selamat sore Nul. Oh minta alamat Bang Juma Nul. Jangan di sini lah. Lu hubungi HP gua. Noel. Selamat sore. Mau dibaptis atau mau disepak? Muslim dia itu kayaknya. Ya. Bukan. Hah? Bukan. Kristen dia. Oh. Dan dibawa tepin. Nul ngomong, dibuka mic-nya. Itu dibawa teman-teman tepin. Lihat Bang Zuma buka mic sudah nggak mau berbunyi, gimana ini Nul ini? Noel. Oh dia mau. Kira-kira kalau Nul lu tahu alamatnya Bang Juma, lu berani ketemu? Terus ketemu buat Jadi bisa apa? ngepek dia. Ketemu buat apa?
Apa tadi itu yang kesakitan itu? Sekali lagi Siapa dong. tahu langsung mau syahadat dia. Daripada kamu berniat jahat, lebih kau berbaik sangka. Siapa tahu kau ada perlu bantuan, ya dibantu oleh Bang Juma gitu loh. Kira-kira apa gitu. Kalau butuh ban serep ada nggak dipakai satu Bang Juma? Ada nggak ban serep nggak dipakai? Iya benar itu, dikasih naik malah tidur. Lu pikir hotel? Turunin aja dia host. Atau mau kerja di wisata boleh. Ya, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Den Bugis. Sehat-sehat ini bang. Iya, alhamdulillah sehat. Dari suku mana bang? Dari sekte apa bang Dento? Siap. Siap. Ada aku mau ngeprank malah aku yang di-prank. Parah ini, parah ini. Nanti saya hadang nanti di depan Hotel Swiss lagi nih Bang Sugir. Siap. Bugis mana Ki Pak Dento? Saya bone Bang Andi. Wih, di mana? Bersampingan rumah ini dengan hostnya ini. Oh. Ada itu waktu pertama itu saya kirimkan kita KTP Bang Andi itu yang di WA itu. Oh. Bang Riko mau iklan masih penuh di atas ya Bang Riko ya, tunggu ya. Masih penuh di atas. Nanti aja kalau udah ada lowong baru. Nanti besok lah saya pulang ke Watampone ketemu kita. Siap Bang Andi. Saya di Batangas sekarang Bang Andi. Oh di Jakarta, di Makassar Ki. Kita mau sholat asar dulu di dulu. Oh iya, di Makassar Ki Pak. Minggu depan rencana kita ke Makassar ini. Oh insya Allah ya. Sambil saya tunggu juga Bang Andi, kebetulan juga sudah selesai semua kegiatan di kampung, jadi naik istirahat di kota. Biasa di gunung kita. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Kapan rencana Bang Andi? Ya minggu-minggu inilah. Pak Dento ini Dento. Sekarang nanti saya jemput. Di gunung Pak Dento. Iya. Ntar dulu Bundara mah. Nanti dijemput sekalian di bandara Bang. Kebetulan dekat sekali juga rumah dari bandara ini. Oh, ya bagus. Tapi kita sudah hubungi Kak, kan nomor teleponku belum? Ada itu kemarin waktu pertama itu di Swiss itu Bang Andi, saya kirimkan kita di nomor WA kita itu KTP saya itu. Coba di-ping lagi deh. Soalnya di sini ada 1772 WA nih masuk nih. Sebentar nanti setelah live ini saya kalau perlu nanti saya telepon kita Bang Andi kalau Iya Pak. Iya. Lanjut host. Pendetanya mana Bang Handi? Belum ada ya? Ya udah nggak mau dia. Mungkin belum ada aplikasi TikTok mungkin Bang Andi. Bisa jadi. Pak Martin belum punya aplikasi TikTok mungkin. Bisa jadi nggak ngerti dia. Enggak ini Noel ini naik mau apa di sini dia ini? Mungkin mau ngasih tahu mikrofon Bang Zuma kecilin dikit biar nggak ngompol gitu mungkin. Biarkan dulu dia jadi berhala di situ. Sambil cari-cari kawannya di bawah. Katanya ngancang-ngancang undang opung dulu. Undang opung dulu ya, Bang Handi. Siap. Ada kabar dari Pak Lamsan Pak Iwi? Kenapa Bang? Ada salam dari Pak Lamsan. Loh ini mau saya kirim ke opung. Nggak bisa dia, nggak mau main TikTok dia. Aku telepon nggak bisa. Dia yang penting saya ngajak pasti mau dia. Ya coba. Alayubi. Ini Noel disiram aja pakai timah mendidih. Apain dia tinggal di atas? Buset. Timah mendidih. Siram kupingnya masuk. Zebruk. Sama Diapain itu? Wah, semua aku datang besok. Diumumkan lagi Bang Handi,
Ini si Kores mana ya? Cek. Belum ada Belum kayaknya muncul di Komal-Komal Bang Kores. Lollipop. Kalau Bang Kores. Lollipop. Masih ada ndak yang menggunakan logo API yang sengaja untuk mengedit-edit? Kayaknya udah nggak ada. Nggak ada lagi ya? Jadi ini cuma ini ada beberapa masuk. Mohon maaf sekali lagi kalau saya nggak mengumumkannya ya, karena sangat terlalu banyak. Tapi insya Allah itu sudah diadministrasikan gitu ya. Seperti terakhir Bapak Roni 500.000 rupiah. Terus banyak lagi nih. Jadi mohon maaf satu-satu saya nggak bisa menyebutkannya. Gitu yang jelas niat Anda itu insya Allah tersampaikan dengan baik kepada saudara kita yang ada di PL. Itu sih, semoga saja apa yang telah Anda berikan sangat-sangat bermanfaat. Yang jelas semoga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah. Kedua, untuk donasi ke PL saudara-saudara kita masih kita buka sampai nanti malam. Kalau sampai nanti malam kita tutup aja secara resmi ya Bang Juma, nanti malam kali ya, di sela-sela diskusi ya, di sahabat Juma gitu ya Bang Juma ya. Waktu itu bilangnya hari ini kan, hari Sabtu. Ya, iya nanti malam kita tutup secara resmi malam di sahabat Juma, di situ dibuka, di situ yang ditutup. Katanya diperpanjang hari Sabtu, Kanda. Oh sampai hari Sabtu ya? Iya. Ya boleh nggak Bapak? Oke. Siap. Oke. Nah ada teman yang Japri, mereka belum terima ininya, baru mau kumpul hari Jumat. Oke, benar. Terus kedua, Pak Riko. Kedua adalah bahwa untuk donasi ke PL kita masih buka teman-teman, dengan nomor rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mollab Center Indonesia, Bank Tabungan Negara. Masih dibuka. Terus bukti transfer bisa dikirim ke saya, nanti akan saya administrasikan. Dan diulangi sekali lagi Bang Handi. Dan di Bendahara MMCI langsung dipantau langsung oleh Bang Juma, itu ada notifikasinya di sana. Jadi kalau sekiranya kami lalai dalam menyebutkan, ya kami mohon maaf. Intinya adalah keikhlasan itu yang kami harapkan. Itu sih. Kenapa tadi Pak? Sambil diingatkan Abang Andi untuk nomor-nomor rekening, insya Allah kalau yang saudara-saudara kita mungkin tidak menyimak lupa, bisa dicek di channel-channel Muslim seperti Zulkifli M Abbas Official, itu di deskripsi ada, di tempat Bang Andi Selebes juga ada, di channel Mu'alaf Official MMCI itu juga ada di deskripsi, sekaligus nomor HP konfirmasi dan nomor HP-nya Bang Zuma di sana ada. Jadi jangan khawatir untuk saudara-saudara yang mungkin terlupakan, kok nggak memonitor nomor rekening, bisa dicek langsung di deskripsi channel-channel Muslim yang sekiranya terhubung dengan MMCI dan terhubung dengan Apologet Muslim, Apologet Indonesia, seperti itu. Itu Bang Andi. Ya, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi diulang ya, bahwa donasi, partisipasi apapun bentuknya masih dibuka untuk ke PL dengan ke nomor rekening 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mollab Center Indonesia, Bank Tabungan Negara. Ini Regar ini kenapa sih? Kamu aja yang di sono, jangan ngajak kita ke sono gitu. Terus kedua, tentu juga yang paling penting adalah doa kita bersama. Kenapa? Di sana benar-benar sangat membutuhkan apapun itu. Medisnya sudah berantakan,
rumah sakit kita di sana juga mengalami kerusakan signifikan. Rumah sakit Indonesia loh, RS Indonesia di sana itu rusak. Saking kurang asamnya ini bangsa ini gitu. Apakah Anda sebagai warga negara Indonesia yang memiliki keindonesiaan tidak punya iba, tidak punya simpati kalau rumah sakit di sana itu ada nama Indonesianya, ada nama negara kita dijadikan sasaran? Kalau masih ada orang yang mendukung ini, tindakan ini orang sebaiknya keluar dari Indonesia. Saya persilakan, ada 2 negara yang siap menerima Anda. Burundi dengan itu. Silakan gitu loh. Di mana rasa keindonesiaan Anda? Gitu loh. Negara yang paling pertama mengakui Indonesia merdeka itulah dia. Di mana nilai-nilai keindonesiaan Anda gitu? Oke lah bukan itu, tapi di mana segi kemanusiaan Anda? Orang yang Anda dukung itu adalah orang yang otak pelaku pembunuh Tuhanmu. Gitu loh. Di sana juga banyak selain Islam, selain Muslim ada juga yang non Muslim di situ gitu. Dan kami tidak akan membeda-bedakan sasaran yang kami tuju demi kemanusiaan. Jadi ini yang kita galang ini, kemanusiaan, bukan keagamaan. Kalaupun keagamaannya sama, ya itu lebih wajib. Tapi ini kemanusiaan, teman-teman. Oke? Jadi sekali lagi, jangan lagi ada yang framing-framing di luar sana. Siapapun yang framing, ini bukan WNI yang baik. Dia hanya kepalanya sepotong sebelah, akalnya nggak dipakai. Dan sekiranya Anda ingin debat tentang itu, ini kemarin ada yang kami sudah cari, seorang anak yang sangat membela itu, kemudian mendiskreditkan Islam. Alamatnya ada di Ruko dan Mogot. Kami sudah cari, ternyata alamat palsu. Begitu. Jadi mudah-mudahan bisa ketemu ini orang. Semalam saya coba mencarinya sama teman gitu. Gak apa-apa lah, membuang waktu. Itu dari saya undur diri dulu. Bang Juma, Pak Desuki, semuanya ini ada. Saya harus ketemu Ustaz Wafi. Ustaz Wafi ada di Jakarta Pusat. Siapa yang mau ketemu dengan saya silakan bergeser yang dekat-dekat sini di Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Bentar lagi. Negara mana itu? Indonesia dong, Jakarta Pusat. Berarti bukan Burundi. Ya. Ada yang mau ketemu Ustaz Wafi, silakan. Habis ini ketemu, adalah program nanti malam. Saya pamit dulu ya. Oke. Siap Pak Pro. Baik, untuk Dian di Selebes Channel yang ada di YouTube, saya tutup sejenak. Silakan bergeser ke Zulkifli Mabas, masih live di sana mungkin, sama Sugi Kristologi Official. Dan siapapun yang masih live silakan gitu. Tapi jangan lupa balik lagi nanti kalau saya live. Tak omelin nanti kalau stay terus di sana. Yang nonton di Selebes siapa dong? Kita ini apa ya? Ya di sanalah Anda nonton di Selebes Channel. Gitu, Anda nonton iklan, ya itulah menjadi penyemangat mensupport kami di sini gitu. Tidak ada yang lain gitu. Tidak ada sumber saya ini benar-benar pensiun dari dunia nyata. Ya kerjanya begini-begini aja. Tapi alhamdulillah sehat walafiat. Jadi jangan lupa tetap di Handi Selebes. Jangan sampai enggak kembali lagi. Awas ya. Awas lu ya. Awas. Agus. Pak Untung. Hah? Enggak diancam tapi diberitahu. Enggak bercanda teman-teman, bercanda. Mari tetap bersatu. Umat Islam bersatu untuk membantu saudara kita. Tetap dibuka donasi ini sampai hari Sabtu mendatang. Saya Andi Selebes mengundurkan diri dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum.